Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika ya. Saya lanjutkan materi minggu kemarin yaitu materi luas permukaan kerucut. Namun hari ini nanti saya akan membahas volumenya ya. Karena luas permukaan kerucut belum selesai, maka saya lanjutkan beberapa soal lagi ya di sesi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah bahas beberapa nomor ya. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 9 ya. 9. Gambar di samping kanan adalah kap lampu yang berbentuk kerucut terpancung tanpa alas dan tutup ya. Tentukan luas sisi kerucut terpancung. Nah, di situ ada keterangan untuk memudahkan perhitungan, carilah rumus umum dari luas selimut terpancung. Nah, kalau misalkan ada ya, nah ini kalau misalkan ada sebuah kerucut terpancung itu artinya terpotong bagian atas ya, maka nanti akan terbentuk dua R ya. Yang satu anggap aja R besar, yang satu ini adalah R kecil. Maka bagaimana dengan S-nya ya? S di sini bisa dicari dengan cara rumus Pitagoras. Cara mencarinya adalah dengan akar ya, tentunya ini kan bisa kita cari ya. T kuadrat ditambah R besar dikurangi R kecil kuadrat. Ini untuk mencari S-nya. Nah, bagaimana dengan luas selimutnya? Luas selimut masih sama. Pi ya, R besar ditambah R kecil dikalikan S. Nah, ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita bisa praktekkan untuk nomor 9 ya. Gambar di samping kanan adalah kap lampu yang berbentuk kerucut terpancung. Maka kita bisa cari langsung ya, cari S-nya dulu ya, soal nomor 9. Jadi S sama dengan akar T-nya berapa? 9 kuadrat ditambah 18 dikurangi, itu angkanya berapa ya? 6 ya. Maka 81 ditambah 12 kuadrat 144, maka akar 225 sama dengan 15 cm ya. Nah, itu untuk S-nya. Nah, maka kalau ditanya luas kerucut terpancungnya ya, luas selimutnya tinggal dimasukkan Pi-nya bisa kita tulis nanti saja. R besarnya 18 ditambah 6 dikali S. S-nya berapa tadi? 15. Karena ini Pi-nya tidak ada hubungannya dengan angka 7, maka kita pakai 3,14 dikali 24 dikali 15. Jangan malas menghitung ya, jadi kita kalikan manual saja tidak masalah. 15 dikali 24 ini 0 masih 2 ya, 60. 0 masih 1, ini 3, maka 063 3,14 dikali 360. Dengan demikian bisa kita tulis 31,4 dikali 36. Yuk dikalikan yuk. 31,4 dikali 36. 4. Masih 2. Ini ya. 2 masih 1. 4. Ini 9. Maka 4. 0 masih 1. Ini 9. 3 masih 1. Ini ya.
Maka jawabannya adalah 1130,4 cm persegi. Nah, itu pembahasan untuk nomor 9. Jadi kita cari rumus umum dari luas selimut kerucut terpancung ya. Kalau sudah ketemu bisa kita substitusikan S-nya ya. Nah, bisa dicatat dulu untuk nomor 9. Nanti saya lanjutkan nomor berikutnya. Saya pilih-pilih, tidak saya bahas semuanya ya. Berikutnya akan saya bahas untuk nomor 14 dan 15 ya, 14 dan 15 karena kalau saya bahas semuanya tidak mungkin ya, waktunya sangat terbatas ya. Oke, nomor 14. Suatu pot gantung berbentuk kerucut dengan bidang alas di atas berisi tanah 2/3 dari tingginya. Jika tinggi 24 cm dan diameter 18, tentukan tinggi tanah B, volume tanah yang ada di dalam pot ya. Jadi kita bisa gambar dulu berbentuk kerucut. Jadi kalau misalkan pot berbentuk kerucut, maka potnya itu kerucut terbalik ya. Tidak mungkin kerucutnya nggak terbalik, nggak bisa diisi tanah ya. Nah, di sini diketahui bahwa terisi tanah 2/3 dari tingginya ya. Anggap aja tanyanya sampai batas sini. Jadi biasakan ilustrasinya digambar agar kalian mudah untuk memahami suatu soal ya. Nah, kurang lebih tanahnya seperti itu ya. Jika tinggi 24, tingginya total 24, maka ini diketahui 24. Dengan demikian, tinggi tanahnya juga bisa dihitung ya. Tinggi tanah 2/3 dikali 24, coret-coret 8. 8 kali 2 berapa? 16 cm ya. Jadi 16 cm. Jika tinggi 24 cm dan diameter kerucut 18 ya. Diameternya 18. Pertanyaannya, A. Tinggi tanah sudah kejawab. B. Volume tanah yang ada di dalam pot ya. Ini walaupun belum ada materi volume tapi soalnya sudah ada dulu ya. A. Tinggi tanah seperti itu. Volumenya kalian yang harus tahu adalah jari-jari kecil. Coba Cah, ini kalau saya tarik, nah ini tadi berapa? 24. Ini X, ini 18. Maka kita bisa nyari X dengan materi kesebangunan ya. Memakai rumus materi kesebangunan yaitu rumus perbandingan X dibanding 18 sama dengan 16/24 ya. Jadi X adalah 18 kali 16 dibagi 24. Bagi 4 dapat 4. Bagi 4 dapat berapa ini? Bagi 4 dapat 6. Atau langsung aja dibagi 8, ini dapat 2, bagi 8 dapat 3. Coret-coret untuk 6. X-nya ketemu 12 cm. Dengan demikian, kalau ini ketemu 12, ini ketemu 16, volume bisa dicari. Volume tanah, walaupun belum saya bahas rumusnya ya, ini rumusnya saya kasih tahu sepertiga pi r kuadrat dikali t ya. Sepertiga dikali 3,14 dikali 12 dikali 12 tingginya 16 ya. Bisa kita coret, ini masih 4 yuk.
Kita kalikan. 3,14 dikali 12 dikali 4 dikalikan 16 ya. Kita hitung, jangan malas berhitung ya. 12 dikali 4 adalah 48. 48 dikali 16 yuk. 8 masih 4. Ini 28, ini 8, 4. 8, 6 masih 1, 7 ya. Jadi 768 dikali 3,14 ya. Ngitungnya manual saja biar otaknya terasah ya. Ini 2 masih 3. Ini 7 masih 2. 28 tambah 2 30. Ini 8, 6, 7. Aduh, nggak muat dah. Saya ulangi ya. Jadi 2 masih 3. Ini bentar, tadi berapa ya ini jawabannya? 48 dikali 16 lupakan ya. Ini 8 masih 4. 28, 8. Ini 4. 8 ini 6 masih 1. 7, 7, 6, 8 ya. 7, 6, 8 dikali 3,14. 2 masih 3. 4 likur tambah 3 7 masih 2. Oke, 8, 6, 7. 8 kali 3, 4 masih 2. 0 masih 2, 2, 3. Maka kita jumlahkan yuk. 2, 5 masih 1. 1 masih 1, 1, 4, 2. Maka jawabannya adalah 2411,52 cm persegi ya. Jadi itu jawabannya. Jadi kunci dari materi ini adalah ketemu jari-jari kecilnya ya, baru bisa nyari yang lain yaitu volumenya. Seperti itu. Ini untuk nomor 14 bisa kalian catat dulu ya. Selanjutnya nanti akan saya bahas nomor 15. Nomor 15, sebuah kerucut dengan tinggi 50 memiliki keliling alas 55 cm. Tentukan luas dari kerucut tersebut ya. Nah, sekarang sebuah kerucut kan tingginya T diketahui ya, diketahui. T sama dengan 50 cm. Memiliki keliling alas 55 cm. Karena R belum diketahui, maka harus kita cari dulu yuk keliling alas. Alas kerucut berbentuk apa? Lingkaran. Maka 2 pi R sama dengan 55. 2 dikali 2, 2 per 7 R sama dengan 55. Maka R 55 kali 7 dibagi 2 kali 2, 2. Bagi 11 dapat 5, bagi 11 dapat 2. Maka R 35 per 4. Sudah, biarkan itu saja nggak apa-apa. Nah, sekarang ditanya luas dari kerucut. Luas kerucut. Maka jawabnya adalah luas kerucut sama dengan pi R dikali R tambah S. Rumus seperti yang saya bahas kemarin ya. 22 per 7 dikali 35 per 4 ya. 35 per 4 ditambah S ya. S-nya berapa? S-nya bisa dicari nggak, Cah? S-nya harus dicari terlebih dahulu. Digambar aja segitiga siku-siku.
jari-jarinya 35/4, tingginya 50. Maka S adalah akar 50 kuadrat ditambah 35/4 kuadrat. Bisa kalian tulis gini, 50 itu kan 200 dibagi 4 ya. Jadi 200/4 kuadrat ditambah 35/4 kuadrat. 200 dikuadratkan berapa? 40.000 ditambah 35 dikali 35. 5 masih 2, ini ya. 5 masih 1, maka 5 ini 2 ini ya. 1225/16 ya. Dengan demikian S adalah 41225/16. Akar 41225 itu berapa, Ca? Coba kita cari apakah 215 atau berapa? Ya. Coba kita cek. 5 masih 2, ini 7, 10 ya. 5, 1, 2, yang ini 0, masih 1, 3, 4. Maka 5, ini 2, 2, terus coba kurang pas ini ya. Kalau 205 bagaimana? 5, 2, 0, 0, 0, 0, masih 1, 1, 4. Maka 5, 2, berapa ini ya saya? Coba kita teliti lagi. Jadi yang lama itu hitung ini Cah. 5, 2, 10, 0, 0, 0, 0, masih 1, 5, 2, 0. Oke, jadi saya bahas sampai sini saja. Ini kayaknya kurang pas angkanya ya. Jadi cari S dulu. Kalau S ini nanti sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu baru dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi yang pasti R ketemu, S ketemu baru bisa dimasukkan ke rumus ini. Tapi angkanya ini lagi kurang pas. Yang penting kalian bisa caranya ya. Baiklah. Untuk luas permukaan ini saya tutup dulu, saya lanjutkan ke volume kerucut ya. Volume kerucut sekarang. Volume kerucut ya adalah sepertiga pi R kuadrat dikali T. Ini rumusnya. Nah, soal-soalnya terdapat pada latihan kompetensi 4. Langsung saya bahas ya. Nomor 1. LK 4 di sini ya, halaman volume kerucut, saya perkecil ini. Nah, ini rumusnya di sini. Saya bahas LK 4 halaman 34. Nomor 1. Sebuah kerucut dengan tinggi 10 cm dan jari-jari alas 2 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut ya. Maka kalian lihat komponennya kan yang butuh hanya tinggi dan jari-jari. Keduanya sudah diketahui maka bisa langsung ya. Jadi nomor 1 diketahui T 10 cm,
R sama dengan 2 cm, ditanya volume. Maka jawabannya adalah V sama dengan 1/3 ya. Pi R kuadrat dikali T. 1/3 dikali 3,14 dikali 2 kali 2 kali 10. Jadi 3,14 dikali 10 itu kan 31,4 dikali 4. 6 masih 1 ini 5. Nah, 1256 125,6 dibagi 3 yuk. Ini untuk 4 kali 3 12 0,5 1 26 dibagi 3 8 20 bagi 3 untuk 6. Jadi kurang lebih adalah 41,86 cm kubik karena volume. Nah, itu nomor 1 ya. Caranya seperti rumus dasar biasa, karena hanya mencari volume maka pakai rumus dasar ya. Nomor 2, sebuah kerucut beralaskan diameter ya. R-nya berarti 8 cm. Apabila panjang garis pelukisnya 10, hitunglah volume. Volume kan butuhnya jari-jari sama tinggi. Kalau tingginya belum tahu, harus dicari terlebih dahulu. Maka kalian bisa buat ilustrasi segitiga Pythagoras ya. Diameternya 16, berarti jari-jarinya 8. Garis pelukisnya 10. Jadi tinggi akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 100 dikurangi 64 berarti akar 36 dapat 6 cm. Barulah ditanya jawab ya, volume tetap rumusnya 1/3 pi R kuadrat kali T. 1/3 3,14 dikali 8 kali 8 kali 6 ya. Tinggal dikalikan, itu jawabannya berapa? 6 bagi 3 2. 8 kali 8 64, 64 dikali 2 128, jadi 3,14 dikali 128. 2 masih 3, ini 1 masih 1, 25, 8, 2, 3, 4, 1, 3. 2 ini berapa? 9, 1 masih 1, 7, 371,92 cm kubik ya, seperti itu. Itu untuk nomor 2. Jadi intinya selain kamu menguasai memahami rumus, kamu juga harus tahu bagaimana mencari komponen yang belum diketahui. Dan ingat, matematika itu setiap ada permasalahan maka caranya ada di dalam soal itu sendiri. Jadi apa yang diketahui itu merupakan petunjuk ya. Jadi kalian nggak usah bingung, ini pakai rumus apa ya? Kok nggak diketahui jari-jarinya, nggak diketahui tingginya. Kalau diketahui volume dan yang lain nggak diketahui, berarti pakai rumus volume. Kalau diketahui luas permukaannya, tapi R sama atau T-nya tidak diketahui, ya pakai rumus luas permukaan. Nah, itulah spesialnya matematika ya. Jadi apa yang ditanyakan itu petunjuknya ada di soal itu sendiri ya. Terus sekarang nomor 3.
Diketahui jari-jari sebuah kerucut 8 cm. Apabila kerucut itu memiliki volume, ya. Tulis identifikasinya. Diketahui jari-jari alas, berarti R sama dengan 8 cm. Apabila kerucut itu mempunyai volume 64 pi cm persegi, hitunglah tinggi kerucut itu dan panjang garis pelukisnya. Oke, berarti ditanya T, ditanya S. Seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang diketahui itu jadi petunjuk. Maka kita pakai rumus apa? Pakai rumus V. Volume sama dengan 640 pi. Sepertiga pi R kuadrat kali T. Pi sama pi kiri kanan boleh dicoret nggak? Boleh ya. Maka sepertiga dikali 8 dikali 8 T sama dengan 640. Maka T 640 dikali 3 per 64. Ini 8 kali 8. Dengan demikian T-nya dapat 30 cm. Hubungan dari T, R, dan S pada sebuah kerucut itu merupakan segitiga siku-siku ya. Maka kalau alasnya 8, tingginya 30, S-nya ya bisa dicari ya. S sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 30 kuadrat berapa? Ya, 900 ditambah 64. Nah, 900 ditambah 64 itu akar 964. Berapa, Cak? Ada enggak ya? 32 dikali 32 coba. 4, ini 6. Ini 6. Ternyata kurang pas, ya udah biarkan sini saja. Nah, itu nomor 3. Sekarang nomor berikutnya adalah nomor 456. 456 itu PR dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada saat hari pengumpulan PR, yaitu hari Kamis ya. Hari Kamis silahkan dikumpulkan, jadi PR-nya empat, 5, dikumpulkan hari Kamis depan ya. Kerjakan di buku tugas. Jadi tidak usah upload di Google Classroom, tapi kerjakan di buku tugas ya. Jadi nanti sekalian saya mau cek catatan kalian beberapa minggu ini yang sudah mengikuti pembelajaran, pasti catatannya lumayan lengkap ya. Jadi dari materi bangun ruang sisi lengkung hingga hari ini itu silahkan nanti diperbaiki catatannya. Jadi hari Kamis depan yang dikumpulkan selain PR ini, PR kerucut ini ya, juga catatan kalian akan saya nilai ya. Sekian hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.